videonya nanti kami berikan gratis kok. Gratis. Sebenarnya yang Bapak klaim 15 juta, sorry. Bapak klaim 15 juta itu, apakah benar bahwa kiai yang mengatakan itu mewakili 15 juta? Benar. Kenapa? Kami bisa buktikan. Kita tahu bahwa kami bisa peta politik. Bagaimana Bapak bisa buktikan satu orang mewakili 15 juta? Bapak bisa buktikan. Ketua umum ngomong, Pak. Dari hukum apa Bapak bisa buktikan? Ngomong, Pak. Satu mewakili 15 juta. Ya, nanti kami berikan videonya kepada Bapak. Ya, dan itu bukti. Tidak, saya tidak butuh videonya. Yang kedua, saya perlu Bapak buktikan ya secara saya ingin supaya Bapak tadi menjelaskan bahwa ada kiai yang mewakili 15 juta. Ya. 15 juta. Saya pikir sulit secara ilmiah, ya, kajian ilmiah bahwa satu orang mewakili 15 juta dan Bapak begitu kuat sekali mengatakan begitu lantang bahwa PDS didukung oleh 15 juta. Oleh satu kiai yang mengatakan itu pernyataan itu pada acara ulang tahun PDS. Mengapa? Karena zaman sekarang ini dalam tahun politik seperti ini, setiap orang bisa datang mengklaim bahwa dia memiliki umat, memiliki dukungan ratusan ribu, jutaan dan sebagainya. Intinya adalah belakangnya adalah dukungan. Dukungan itu kemudian berarti politik uang terjadi di sana. sendiri meragukan kualitas dari ketua umum Anda ketika berbicara. Ini ketua umum yang berbicara, Bung, menyatakan bahwa dukungan 15 juta anggota kami akan siap mendukung PDS dan menusuk PDS. Ketua umum. Saya mengatakan dan kami percaya Bapak. Ketua umumnya sebagaimana kami percaya ketua umum kami. Saya nggak tahu kalau Bapak tidak percaya kepada Bapak ketua umum tidak menjawab Anda. pertanyaan saya. Pertanyaan saya, dapatkah Bapak membuktikan secara ilmiah hitung-hitungannya satu mewakili 15 juta itu gimana ceritanya? Sama saja seperti kita. Itu ketika himbauan itu dilaksanakan. Jadi Bapak tidak bisa mengatakan bahwa kami PDS didukung oleh 15 juta. Ya, kami didukung oleh satu kiai bisa. Kami katakan bahwa didukung 15 juta. Realisasi nanti kita buktikan. Baik, kita melangkah. Bentar. Tadi ada yang mengatakan bahwa pendeta sentris. Ya, pendeta sentris itu saya pikir kemarin dari Papua Barat dan Papua hanya satu fraksi yang mau menerima di DPR, hanya PDS. Mereka menyampaikan aspirasi mereka tentang keberatan terhadap keputusan 5 menteri. Dan hanya satu fraksi yang menerima, PDS. Dan mereka mengatakan bilang, ini yang kami nanti-nantikan. Bapak bisa katakan satu fraksi. 60 pendeta sinode besar. Ya, Bung, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara itu pendeta-pendeta besar. Lalu kemudian umat Katolik. Kita lihat nanti, yang orang kedua kami adalah Ketua Pemuda Katolik. Bergabung dengan PDS. Mantan anggota DPR yang lalu dari Partai Katolik. Bergabungnya bukan kemana-mana. PDS ada. Ayo sampaikan. Bapak tidak bisa Bapak bicara selalu mengatakan bukti. Kami bawa bukti sekarang. Apalagi Bapak mengklaim bahwa ada Ketua Pemuda Katolik di PDS. Saudara, ini politik, ya. Iya. Politik yang ada di sana adalah karena mungkin dia tidak bisa bersaing di PKDI, sehingga dia masuk di PDS. Karena dia tidak mampu. Siapa yang bilang? Punya konstituen. Siapa bilang nggak bisa? Justru faktanya. dia tahu partai mana yang layak saya. Jadi tidak bisa demikian. Aspirasi saya. Karena itu Bapak tidak bisa katakan. Oke, interupsi. Ya. Interupsi. Terima kasih. Dari PDS tadi sampaikan klaim yang menurut saya tidak pantas. Bapak tidak terlalu mengerti tentang klaim yang Bapak sampaikan. Itu Bapak tidak paham tentang itu. Nanti kami ajarkan Bapak untuk mengatakan sejarah partai ini sudah membuktikan bahwa yang Bapak katakan klaim-klaim dari Katolik, dari Protestan itu gak benar. Kelihatan dari tadi PKDI cuma melihat secara negatif terus. Sebetulnya tidak perlu kita melihat negatif karena PDS sudah terbukti. Kita berbicara bukan hanya sekedar berbicara, tapi sudah ada bukti yang sekarang apa yang sudah dilakukan PKDI? Belum ada apa-apa kan? Belum apa yang baru lolos verifikasi sudah seperti ini. Bagaimana kalau sudah masuk ke dalam? Saya juga belum bisa menggaransi, ya. Belum bisa menggaransi apakah bisa seperti kita ini. Mudah-mudahan bisa. Oke? Terima kasih. Saya mau sampaikan bahwa apa yang dikatakan
penanya tadi dari PDS bahwa kami telah membuktikan. Itu sangat, sebenarnya tadi itu dikatakan bahwa sangat relatif. Saya mau katakan kenapa telah membuktikan bahwa coba buktikan bahwa orang yang lebih dahulu sampai tunggu dulu ya, orang lebih dulu mulai ya lebih hebat dari yang belum mulai ya, tidak bisa dibuktikan demikian. Pengalaman Bapak, pengalaman PDS selama hampir 5 tahun di DPR tidak bisa menjadi jaminan bahwa lebih hebat dari PKDI. Saya mau sampaikan begini, bahwa seorang namanya John McCain. Dengar dulu Pak. Seorang yang namanya John McCain, 72 tahun, orang hebat, pahlawan perang Vietnam, hanya kalah dengan seorang umur 47 tahun, Obama gitu, yang belum punya pengalaman. Bahkan McCain itu bisa menjadi gurunya. Jadi tidak bisa dibuktikan bahwa PDS lebih pengalaman dari PKDI, PDS lebih hebat dari PKDI. Kenapa? Karena kami belum di sana. Bicara Obama Indonesia, kita lihat nih yang lebih muda nih. Lebih muda. Satu, tunggu dulu. Itu bukan sabar. Esensinya bukan tadi itu. kan udah bicara. Saya bicara lagi dong. Okay. Yang kedua, kita lihat bahwa mereka bilang justru PDS mempertunjukkan bahwa kegagalannya. Siapa bilang kegagalannya? Perjuangan kami dengan anggaran-anggaran untuk pendidikan agama seluruhnya itu diterima akhirnya. Apakah itu keberhasilan? Bukan keberhasilan, itu keberhasilan. Dan kita lihat sekolah minggu, Anda bayangkan di Republik ini belum pernah ada sejarah sekolah minggu dibiayai oleh negara. Itu perjuangan PDS. Kita akan ganti pemain. Terima kasih Pak Karo. Kalau Manau saya panggil selanjutnya Natalis Sitorang. Bung Philip Gobang, silakan. Yes. PKDI. Ya, betul. Silakan. Asik nih. Oke. Apa sih sebenarnya yang diharapkan dari PKDI? Targetnya apa sih 2009 ini? Mohon tenang. Apa sih targetnya? Ya, PKDI mengusung visi misi yang jelas. Targetnya apa dulu? Target pertama adalah ingin memenangkan pemilihan umum. Itu pasti semua partai itu berapa persen? Seluruh partai dalam pemilu 2009 semua punya kans yang sama, yaitu lolos parliamentary threshold 2,5%. Jadi ya seluruh partai saya kira, bukan hanya PKDI, termasuk PDS. Dan itu masuk akal. Ya. Bisa mencapai itu? Kami yakin bisa. Caranya? Pertama, kami membawa angin perubahan, jargon perubahan yang ingin kami kemukakan. Mohon tenang. Terutama di beberapa sektor atau program yang kami ingin tampilkan. Karena kita melihat apa itu sektor yang berubah di sektor apa? Apa yang akan dirubah? Salah satu sektor yang menurut PKDI paling urgent dan selama ini kurang diperhatikan oleh Republik ini adalah sektor maritim. Perlu mendapat porsi lebih dalam soal diversifikasi usaha. Kenapa? Karena Republik ini adalah Republik Kepulauan. Tetapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kemaritiman masih jarang atau kurang sekali mendapat porsi. Dan itu tidak diusahakan oleh PDS untuk meningkatkan. Saya kira saya tidak menemukan itu. Saya tidak menemukan nggak ngurusin maritim katanya. Oh, saya pikir tidak betul juga. Artinya seperti yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya bahwa hari ini fakta bahwa PDS masih hanya bekerja di bangsa ini lewat legislatif. Artinya fungsi-fungsi yang dilakukan masih sebatas fungsi-fungsi legislasi. Makanya ke depan target kita adalah bisa mencapai sampai 10%. Yakin. Kemarin tadi baru saja dibilangin bahwa 2,5%. Ini kemarin merem aja 2,5 juta, apalagi saya potong dulu Mas. Jadi dengan harapan, dengan kerja keras, dengan prestasi-prestasi yang sudah kita lakukan selama kurang lebih 4 tahun ini, itu akan membuat orang semakin percaya dan itu bisa kita capai. Kita yakin bisa. Apakah bisa sebagai prestasi ketika ada yang lain yang di luar itu merasa bahwa